Semoga kita semua keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk malam ini kelas kita akan mengadakan kelas yang nanti pemateri akan menyampaikan materi yang berjudul kalkulus. Dan sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Erla. Sebelumnya, hadirnya saya di sini sebagai pembawa acara dan saya berada di kelas 1E. Baiklah, mulai saja kepada acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Agus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di requestannya banyak banget ya. Saya sampai bingung mau yang mulai dari yang mana ini. Ada bab 12.3, 12.4, 5, 6, 12.8. Cuman di sini satu soal tentang gambar grafik kayak gimana cara ngerjain soalnya disuruh gambar grafik. Oke, berarti kita fokusnya ke gambar grafik ya. Padahal di 12.3 itu udah masuk ke limit ya, limit dua variabel. Tapi kita nggak apa-apa, kita fokus ke gambar grafik aja. Saya coba izin share screen. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Coba kita mau gambar salah satu gambar grafik deh. Oke, ini 12.1 ini ya, sebenarnya 12.1 ada di nomor 7 sampai 16 ini semuanya gambar grafik. Sketch the graph of F. Terus nomor 7 kayaknya gampang ya. Apa harus dicoba di ini kan? Nomor 7 ini gampang. Ini kan fx sama dengan 6. Fxy sama dengan 6. Berarti berapapun x-nya, berapapun y-nya, maka dipetakan ya, difungsikannya 6. Kita coba nomor 7. Oke. Kalau yang ini tidak terlalu banyak ini ya, tidak terlalu banyak teknik karena ini fungsinya fungsi konstan. Di berapapun x, y-nya, x dan y-nya, maka dipetakan z-nya 6 ya. Kan kalau kita tulis artinya kalau dalam persamaan itu eh nah, apa? Nah, gini. Oke. Bentar. Biasanya kalau x itu yang miring ya. X itu yang ini z ya biasanya ini z, ini x, ini y. Ini x positif, ini y positif, ini z positif. Maka kebalikannya yang di bawah z negatif, yang sebelah sini x negatif ya, ini y negatif ya. Anggaplah kalau saya misalkan warnanya kuning, apa ini misalkan berarti x negatif ya, x-nya yang negatif, ini y negatif, ini misalkan z negatif.
Dan misalkan di sini ada oke, satu, dua, tiga, empat, juga satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga. Oh, ini mau sampai enam ya? Sorry. Tetap, ini dietnya harus sampai enam. Hapus lagi. Oh, Z sampai enam ya, karena ininya enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Kalau yang ini kan semua ya, semua dipetakan ke enam. Jadi ya udah gitu. Bentuknya ya satu ke enam, titiknya ke enam, dua juga ke enam, tiga ke enam, empat ke enam, lima ke enam, dan seterusnya ya. Nah, caranya adalah kita bikin titik-titik pembantu ya, titik-titik bantu. Misalkan warnanya merah, satu kan nol juga dipetakan ke enam. Karena semua semua ya X ataupun Y di Z ini dipetakan ke enam. Berarti satunya nol ke enam, satu juga ke enam di sini, dua juga ke enam di sini, tiga juga ke enam, empat juga ke enam. Nah, juga sama ya. Nah, harus harus lurus nih ya. Satu ke enam berarti di sini gitu. Nol ke enam, satu ke enam di sini. Gimana nih? Agak lurus gimana gitu. Nah, gini nih. Dua juga ke enam, tiga juga ke enam, empat juga ke enam ya. Nah, ini begitupun untuk ini ya, untuk ke sininya, ke arah sini dan sebagainya ya. Satu sama satu juga ke enam gitu kan, ini ke enam. Oke, kita coba ya empat empat. Ini juga dipetakan ke enam ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke. Tinggal kita arsir ya. Arsir dengan menggunakan warna hijau. Nah, berarti daerah inilah yang disebut sebagai fxy sama dengan 6. Waduh, waduh. Daerah ini ya, daerah yang hijau ini. Jadi karena bentuknya konstan ya. Ini arsiran ya, arsiran. Di bentuknya yang ini nih, yang hijau ini. Ya gimana kalian ngarsirnya aja lah ya. Bentuknya eh, sebuah bidang ya. Jadi sebuah bidang. Jadi kalau dua variabel itu pasti bentuknya bidang atau lengkungan. Atau kalau di sini apa ya, surface ya. Kalau di dalam kalkulus itu surface. Daerah. Nah, kita coba yang agak sedikit ini. Oke. Oke, Kak. Ya, Ayan. Apa kita lanjutkan ke yang apa grafiknya yang tidak linear ya. Coba grafik yang tidak linear. Misalkan di nomor 13.
Misalkan di nomor, oke, kita lihat misalkan di nomor 13 di sini ada ya. Nomor 13 atau nomor 11 boleh. Di mana aja boleh ya, boleh. Yang mungkin ini nomor 13 dulu. Nomor 11 dulu deh. 11 lebih mudah. Ini mau screenshot susah. Oh, nggak ada deh. Di ini aja. Ini screenshotnya ada sulit. Hmm. Oke, kita akan mencoba nomor tadi nomor 11. Kita akan menggambar grafik ini ya. Aduh, aduh, ada fx, y sama dengan 6, akar ya, akar 16 dihapus dulu. Akar 16 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Oke, yang pertama-tama kita akan mencoba dulu mengumpamakan x-nya 0, y-nya 0, z-nya juga 0. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini kan kalau kita lihat range-nya ya, ini kan domainnya mah bilangan real ya, domainnya bilangan real. Tapi kalau range-nya kita lihat, range-nya z-nya itu, ini pasti karena akar ya, dia positif ya, berarti lebih besar sama dengan 0 ya. Z-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kita akan mencoba misalkan, kita umpamakan x-nya sama dengan 0 dulu. Atau enggak kita jadikan z sama dengan akar 16 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Oke, kita umpamakan x sama dengan 0, x sama dengan 0, maka yang terjadi adalah z akar 16 min y kuadrat. Nah, kita akan membuat grafik ini, 16 min y kuadrat. Oh, anjay. Gue tuh di rumah gak pernah minum air biasa. Gue juga. Ingat ya, z-nya itu Kalau kalau sendiri makan, dia bebas nggak ada yang z-nya dingin. itu positif ya, berarti kita membuat grafik Baru jadi minum. seperti ini. Nomor gue kan nyetok untuk aqua ya, dan itu habisnya tuh sama gue. Terus kalau udah habis nih ya, terus gue mau ngambil, tapi nggak ada nih, habis nih semua sama gue. Jadi ngomong nyari kanan, nyokotnya doang. Oke. Kira-kira bentuknya gimana nih? Z akar 16 min Y kuadrat atau enggak kita kuadratin aja deh nggak apa-apa ya. Tapi ingat ya Z-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti Z negatif ini nggak ada berarti.
Berarti sehingga kalau kita akarkan, misalnya kalau kita kuadratkan berarti kan Z kuadrat sama dengan 16 min Y kuadrat. Atau enggak kita ini kan juga, kita pindahkan Y-nya kan berarti Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Artinya apa ini? Bentuk apa ini? Bentuk persamaan lingkaran ya. Jadi bentuk persamaan lingkaran. Jadi antara Y dan Z itu bentuk persamaan lingkaran. Dengan jari-jarinya adalah berapa? Ada yang tahu? Oke, biar interaktif ya. Coba jawab. X tambah Z kuadrat sama dengan 16 itu persamaan lingkaran dengan jari-jari berapa? Hmm. 4. Oke ya, 4 ya, betul ya. 4. Berarti batas Y, batas Z, berarti kan batas Y dan Z-nya ini itu 4 atau min 4 kan ya. Berarti kalau kita lihat di sini, ini terlalu kecil. Nah, berarti bentuknya begini. Ini Y negatif ya. Berarti kan 4, di sini 4, ini min 4. Nah, ini juga 4 tuh. Nah, gitu. Nah, berarti bentuknya persamaan lingkaran ya. Tapi karena Z-nya itu lebih besar sama dengan 0, berarti setengah lingkaran saja ya. Bentuknya setengah lingkaran saja. Karena Z-nya itu tidak ada yang negatif. Z-nya itu tidak negatif. Sehingga menjadi sama tengah lingkaran. Tuh, susah nih gambarnya nih kalau di sini. Ya, setidaknya kalian ngerti lah. Bahwa ini bentuknya setengah lingkaran ya. Ah, setengah lingkaran ya. Untuk satu ya. Sama X-nya 0. Kalau misalkan Z-nya, Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0, misalkan kita umpamakan Y-nya 0, Y sama dengan 0, maka jadinya kan Z sama dengan akar 16 min X kuadrat. Ya dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama, kita kan dapatkan bahwasanya X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Oke, ternyata persamaannya hampir sama ya, dengan X, Z, Y, Z tadi ya. Sehingga bentuknya juga tengah lingkaran ya, karena Z-nya itu tidak lebih besar atau sama dengan 0. Berarti Z, ini X, ini X. Dibentuknya setengah lingkaran dengan jari-jari 4. Itu warnanya lain. Oke, kita, oke, gitu. Aduh, maafin ya. Ya, intinya gitu lah. Intinya, nah sekarang kalau Z-nya 0. Kalau Z-nya 0 gimana jadinya? Kalau Z-nya 0, oke saya coba warna biru. Kalau Z-nya 0, berarti kan jadinya 0 sama dengan akar 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Kita kuadratkan berarti kan jadinya gini ya. 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Dengan cara yang sama ya kita pindahkan X sama Y-nya. Sebenarnya itu nggak boleh ya pindah-pindah ruas itu. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 ya. Ini kan bentuk persamaan lingkaran ya. Ini kalau ini persamaan lingkaran ya dengan jari-jari 4. Ini Y, Y positif ya, 4. Y negatifnya min 4. X positifnya 4.
dan X negatifnya min 4 ya. Oke. Aduh, aduh ya Allah. Saya minta maaf ya ini beneran susah banget gambar di sketch ini. Ya, atau nggak saya isi keterangan ya, keterangan. Oh ini lingkaran ya, ini lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Nah, yang ini baru lingkaran full ya, yang ini lingkaran full. Yang ini lingkaran full ya. Ini benar-benar lingkaran, ini lingkaran. Lingkaran. Nah, gimana cara menggabungkannya ya? Menggabungkannya, kita gabungkan ya tadi. Aha, gitu. Oh, warna apa ya? Warna putih jadi. Warna putih ya. Misalkan, ingat ya, Z-nya kan hanya hanya ini aja ya. Z-nya itu kan hanya yang positif aja ya. Nah, XY-nya baru ya yang positif negatif. Kalau Z positif aja. Z-nya positif saja. X-nya baru positif negatif. Ini X ya. Ini Y. Ini Z ya. Z, Z. Ini Y. Ini X. Ini X ya. Tadi kan X sama Y berbentuknya lingkaran ya. Lingkaran dengan jari-jari empat. Jadi ini satu, dua, tiga, empat. Ini negatif satu, negatif dua, negatif tiga, negatif empat. Ini satu, dua, tiga, empat. eh, Negatif satu, negatif dua, negatif tiga, negatif empat. Ini baru Z satu, dua, tiga, empat. Oke. Tadi antara ini sama ini bentuknya lingkaran ya. Berarti kita akan sambungkan berbentuk lingkaran ya. Yang X sama Y bentuknya lingkaran. Mungkin nggak lingkaran banget ya, karena ini kan agak miring ya lingkarannya ya, jadi agak lonjong. Eh, Agak lonjong gimana gitu ya. Oke, nggak lingkaran banget ya. Pokoknya agak lonjong ya, karena memang X-nya itu agak miring. Nah, gitu. Nah, antara antara ini, antara Y sama Z kan jadi setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Kita lihat, berarti bentuknya begini. Gitu. Ah, gitu. Tadi kan Y sama Z. Sekarang kalau X sama Z juga bentuknya setengah lingkaran. Gitu. Jadilah ini bentuknya semacam apa ya? Kubah ya. Jadi bentuknya ini berarti ini fx y sama dengan akar 16 min x kuadrat min y kuadrat ya. Jadi bentuknya tuh kubah ya, bentuknya kubah. Eh, Gimana ya cara ngarsirnya ya? Bentuknya kubah aja. Kebayang nggak ini bentuknya? Bentuknya tuh kubah gitu ya, kubah gitu di atas gitu. Kubah Kebayang sih. apa setengah apa ya? Setengah bola gitu tuh bentuknya. Bentuknya setengah bola ya. Jadi setengah bola, setengah sfera ya, setengah bola.
Kebayang nggak ini, teman-teman? Oke, kebayang ya. Oke. Jadi, nah, bentuknya setengah ya, setengah bola. Coba ini nggak ada pertanyaan atau soal yang mungkin sedikit ini? Kalau Jadi nomor teman-teman ada 11 yang mau bertanya, gampang. Hmm, boleh silakan. boleh angkat tangan ya yang bertanya. Oke. Kalau yang masih masih gampang ya. Kalau ini ya udah setengah bola ya. Tadi bentuknya setengah bola. Kemudian yang nomor 13 ya, coba saya lihat nomor 13 nya. Ini kayaknya bentuknya paraboloid kayaknya. Eh, Coba ya, saya coba kerjakan nomor 13. Ini bukunya sama semua gini. Bukunya dari Purcell juga kan? Dari Warburg, Purcell, Rigdon. Ini cetakan apa edisi ke berapa ini? Edisi ke-9. Saya punya edisi ke-9 ini yang bahasa Inggris. Ya walaupun yang bacakan lah nggak apa-apa lah. Yang tadi juga sama ya, edisi ke-9 yang bahasa Inggris. Susah kalau nyari yang bahasa Indonesia agak mahal ya, 200 ribuan. Itu pun satu satu ini doang, satu apa? Satu jilid doang. Kita coba menggambar ini ya, nomor 13. 3 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke, sama ya? Atau enggak Z sama dengan 3 dikurang X kuadrat min Y kuadrat. Oke. Kalau X-nya 0 gitu kan ya. Kalau X-nya 0, kita coba kuningkan X-nya sama dengan 0, maka jadinya Z sama dengan, atau enggak kita balik deh, atau Z-nya 0 dulu deh. Biar gampang ya. Tadi gambarnya X dulu. Kalau Z-nya 0, Z-nya 0 berarti akan sama dengan 0 sama dengan 3 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat ya. Kita pindahkan X, Y-nya biar gampang ya, biar gampang melihat bahwa ini bentuknya gimana ya. X-nya pindahkan ke kiri, Y-nya pindahkan ke kiri, sehingga jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3. Oke. Bentuk persamaan lingkaran juga. Sama lingkaran ya. Dengan jari-jarinya akar 3. Akar 3 ya. Akar 3. Akar 3 itu 1,7 ya. Apalah akar 3 di sini. Ini negatif akar 3. Ini negatif akar 3. Ini akar 3. Samaan lingkaran dengan jari-jarinya akar 3. Nah, kemudian kalau Y-nya 0 apa yang terjadi? Kalau Y-nya sama dengan 0. Maka didapat Z sama dengan 3 dikurang X kuadrat. Nah, itu bentuknya apa tuh? Z 3 dikurang X kuadrat. Nah, bukan lingkaran kan ini ya? Bentuknya adalah parabola ya. Parabola dengan puncaknya ini, kalau X-nya 0 itu di 3 ya. Berarti bentuknya parabola.
bentuknya parabola dengan puncak puncak Z-nya itu ya, ininya tiga, tiga gitu. Kemudian ininya apa namanya titik potong sumbu X-nya itu oh, ada yang nanya. Kalau bukan versi bahasa Indonesia warna biru edisi keempat, edisi keempat zaman kapan edisi keempat? Saya kuliah aja edisi kelima. Boleh boleh kok. Perbedaannya cuman di contoh soalnya aja. Biasanya contoh soal yang edisi lebih baru itu biasanya lebih banyak daripada edisi lama. Karena disempurnakan sama Rigdon itu. Oke, kita ini ya, kita gambarkan. Oke, berarti puncaknya ya, berarti kan dia terbuka ke atas, terbuka ke bawah nih kalau kita lihat. Kalau Z sama dengan 3 dikurang X kuadrat. Terbuka ke atas. Kenapa akbar ke atas? Karena karena ada negatif S keluarganya Kak. Oke, harusnya gimana negatif X kuadrat itu harusnya terbuka kemana? Ah, kalau untuk kalau itu kan S kuadrat kan kebuka, kalau semisal S kuadrat itu kan kebuka ke bawah Kak. Kalau semisal negatif S kuadrat itu kebuka ke atas gini Kak, ke atas. Nggak kebalik. Nggak kebalik. Nggak kebalik, Bar. Terbuka ke bawah ya. Terbuka ke bawah ya dengan puncaknya ya. Puncak itu di 3 ya. Kalau X-nya 0 kan ketemu 3 ya. Kalau X-nya 0 ketemu Z-nya 3 kan di sini. Kalau X-nya 0 ketemu Z-nya 3. Tapi kalau Z-nya 0 ketemunya, kalau Z-nya 0, kalau X-nya 0 kan ya ketemu, X-nya 0 ketemu Z-nya sama dengan 3 ya. Tapi kalau Z-nya 0, X-nya ketemu akar 3 dan negatif akar 3 ya. Ini nih. Sehingga ini parabola yang terbuka ke bawah. Ini parabola ya, bukan lingkaran, ingat. Ini beda ya. Karena ini, nah, karena ini kan apa sih namanya? 3 ya. Ini kan akar 3 ya. Di samping akar 3 gitu. Yang di atas A 3 gitu. Jadinya lancip ke atas gitu. Lancipnya ke atas. Jadi terbuka ke bawah. Iya, benar Juwita. Terbuka ke bawah ya. Terbuka ke bawah. Karena A-nya ya kan dia ya. Kalau misalkan persamaan kuadrat kan kalau A-nya negatif itu terbuka ke bawah. Karena negatif ya A-nya ya. Sekarang kalau misalkan X-nya 0 ya. X-nya 0, kalau X-nya 0 warna biru misalkan. Kalau X-nya 0 berarti berarti kan Z sama dengan 3 dikurang Y kuadrat. Oh, sama ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ininya Y, Y, dan ini akar 3, ini negatif akar 3, ininya 3. Oke. Hmm. Nah, ini parabola ya, parabola. Nah, nah, ini estetika jadi nomor 2 lah, bukan prioritas soalnya. Oke, kemudian kita gabungkan ya. Gabungkan 3 gambar ini menjadi satu gambar yang utuh ya.
Karena ingat kalau dua variabel itu pasti bentuknya itu lempengan atau kalau kita nyebutnya apa ya kain ya kalau surface ya lempengan gitu tuh. Tergantung lempengannya itu lurus atau enggak. Kalau ini kan berarti bentuknya setengah bola ya. Kalau ini kita lihat, kita coba gambarkan. Kita coba gambarkan ya. Eh, ini Z-nya karena sampai 3, X-nya sama Y-nya kan cuma sampai akar 3 ya ini kelihatan. Walaupun sebenarnya bisa ke bawah juga ya, ke bawah gitu ya. Z-nya kalau kalau lebih lebih besar yang pastinya kan eh, kan lebih terbukanya ke bawah gitu. Lebih terbuka ke bawah. Tapi kita coba batasi aja sampai atasnya aja gitu loh. Yang kelihatan atasnya gimana sih bentuknya gitu. Kita gabungkan ya. Ini Z. Oke. Ini sampai akar 3 saja ya. Kita kita batasi dengan akar 3 di sini. Anggaplah ini satu ya. Satu. Ini satu. Ini akar 3 misalkan. Nah, akar 3 itu kan 1,7 ya. Akar 3 itu 1,7. Akar 2 1,4. Nah, ini berarti coba satu. Ini akar 3 ya. Negatif akar 3. Nah, ini kalau Z. Ini bisa sampai 3 ya. Satu, 2, 3. Oke. Kita gabungkan. Oke, antara X sama Y kan bentuknya lingkaran ya tadi. Dan ini ya, X sama Y bentuknya lingkaran ya yang ini ya. Yang ini nih, yang kuning. Berarti bentuknya lingkaran. Kita buat lingkaran di sini. Lingkaran dengan jari-jari akar 3. Bentar, perlu dicas dulu. Hmm, bentar. Oke, oke. Mana nih? Kursornya mana nih? Bentar. Aduh, ada aja ini. Ya, oke. Ini maafin ya, ini ada coretan dikit. Tadi rada rada lelet. Oke, kita coba gabungkan bentuk-bentuknya ya. Kita bikin lingkaran di sini. Nah, lingkaran. Tuh. Kemudian antara X sama Z kan kita bentuknya parabola. Parabola dari akar 3 gitu terus ke atas. Terus, nah gitu ke bawah lagi. Nah, kemudian kalau YZ ya sama ya ke atas. Nah, itu ke bawah lagi. Nah, gitu. Bentuknya seperti ini ya. Kurang, kurang sedikit. Z-nya nggak kelihatan. Ini agak miring. Tapi ini bukan berarti gambarnya segini doang ya. Jadi karena kalau grafik itu gambarnya tak hingga gitu. Tergantung sih ya. Kalau misalkan yang ini memang gambarnya segini aja. Jadi benar-benar berbentuk kubah gitu, berbentuk setengah lingkaran saja, setengah bola saja. Jadi udah nggak bisa digambar lagi nih, nggak bisa ke bawah gitu, nggak bisa. Tapi kalau yang ini itu
itu benar-benar tahingga gitu ya ininya tuh eh apa namanya paraboloidnya ini tahingga ya sampai ke bawah-bawah gitu harusnya sampai ke bawah-bawah ini ke bawah-bawah gitu jadi lingkaran lagi gitu kalau kita misalkan ada ini lingkaran lain ke sini gitu lingkaran lagi aduh makin jadi bentuknya paraboloid ya kalau ini cuma kalau ini paraboloidnya itu tidak terbatas ya tak hingga ke bawahnya itu tak hingga kebayang nggak ini kebayang ya jadi bentuknya tuh paraboloid ya paraboloid itu eh, kayak kain ya kain yang ditusuk gitu ya kain ditusuk gitu tuh kelihatan jadi ke bawah gitu ke bawahnya jauh gitu. Ya boleh ada pertanyaan nggak nih kira-kira tentang menggambar grafiknya jadi kita sudah tiga tiga menggambar grafik yang satu gambar eh, ini apa namanya bidang ini bidang ya yang ini kita berbentuk setengah bola setengah sfera ya setengah jadi kalau kalau dalam matematika itu ball dengan sphere itu beda ya dengan ini berbentuk paraboloida ya paraboloida ini berbentuk bidang ya atau space atau bidang space mah ruang ya bidang itu surface bidang apa sih bahasa Inggris ada yang tahu bidang bahasa Inggrisnya apa kalau space ruang ya, itu apa ya lupa saya bilang pokoknya ini bentuknya bidang ya bidang atau bidang datar ya bidang datar ini berbentuk setengah bola ini berbentuk namanya paraboloida paraboloida yang ini jadi tahingga ke bawahnya tahingga gitu. Ya boleh. Silakan kalau ada yang bertanya tentang ini menggambar grafik ya menggambar grafik jadi saran saya kalau menggambar grafik itu dicobakan bentuk begini ya X, Z-nya sama dengan nol dulu, baru Y-nya sama dengan nol, baru X-nya sama dengan nol, agar kita terbayang gitu, mau menggambar saat apa, aslinya seperti apa. Ya boleh, silakan. Ada yang bertanya, silakan, boleh. Jangan bingung. Ini siapa yang tanya? Biasanya Pak Cecep ya? Pak Cecep, betul. Tapi tenang kok, biasanya kalau kalau gambar-gambar grafik itu biasanya yang gampang digambar. Tapi gampang itu subjektif ya. Apa yang menurut orang gampang kadang-kadang menurut orang lain nggak gampang. Mari teman-teman ada yang ingin bertanya dari Kak Nabila. Kakak ciri-cirinya bingung kesamaan itu masuk ke elips, parabola atau bukan? Oh, elips, parabola atau
Kan. Nah ini apa namanya? Caranya ya kita kita nolkan itu ya. Jadi sebelum menggambar apa, menggambar bentuk yang asli itu ya, bentuk yang surface, yang berbentuk lempengan itu. Nah, gambar-gambar yang kecil-kecil ini bisa jadi alternatif gitu, agar eh, saat menggambar ini gampang gitu, mudah. Bentuknya seperti apa? Jadi saya bingung, ya elips, parabola atau bukan? Beberapa persamaan-persamaan masih ingat? Ada elips, ada parabola, ada lingkaran, ya, nggak sampai ke hiperbola. Kalian pernah belajar irisan kerucut nggak di SMA? Yang intinya kalau eh, bentuknya gini ya, bentuknya Z sama dengan sesuatu ya, atau bentuknya X kuadrat atau X kuadrat. Berarti kan ini kan parabola ya, parabola. Nah, kalau misalkan bentuknya ini bukan Z sih ya, lebih ke persamaan-persamaan. Coba ada yang masih ingat persamaan-persamaan parabola, hiperbola gitu. Ya lingkaran ya, lingkaran itu masih ingat kan? Lingkaran itu bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya, di mana R adalah jari-jari. Kalau elips itu bentuknya X kuadrat, X kuadrat min kayak X kuadrat. Kalau elips itu X kuadrat per X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Ini elips. Kalau parabola, ya kadang ada yang bentuknya X sama dengan AY kuadrat, ada juga yang Y sama dengan AX kuadrat, dan sebagainya ya, bentuknya kuadrat-kuadrat ini. Yang satu hiperbola. Hiperbola itu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Ini hiperbola. Dulu saya belajar di SMA dulu. Ini zamannya beda kali ya. Saya nomornya itu nomor 12 itu ya. Nomor 12 itu bentuknya itu elips itu. Bentuknya setengah elips kalau yang eh, nomor 12 itu setengah elips, elipsoid. Tadi gambarnya gampang-gampang sih ya, coba gambar yang susah. Pak. Dibiasakan kalau ngajar mah biasanya suka yang gampang-gampang. Ini ya apa Aniko, kalau lingkaran begini ya bentuknya nih, bentuknya begini kalau lingkaran. Kalau elips bentuknya begini, parabola bentuknya begini, hiperbola bentuknya begini. Misalkan nomor 12 ya, misalkan ini nomor 12 ya, misalkan nomor 12 itu kan, nih, misalkan ya contoh.
Ini sebenarnya bentuknya kalau kalau saya kira-kira itu bentuknya elipsoida, elipsoida yang setengah doang, jadi atasnya doang. Itu kan bentuknya gini ya, fx, y, atau boleh z ya, sama dengan z sama dengan akar 16 dikurang 4 x kuadrat dikurang y kuadrat. Kan kalau z-nya 0, kalau z-nya 0, itu kan menjadi apa nih? Kalau z-nya 0, maka kan jadinya 0 sama dengan akar 16 min 4x kuadrat min y kuadrat. Kita kuadratkan dua kedua ruas ya. Jadinya 0 sama dengan 16. Kita coba salah satu aja ya. Nanti boleh diteruskan. Kalau mau berlatih boleh diteruskan. Min 4x kuadrat min y kuadrat. Kita satu ruaskan ya. Jadinya 4x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita bagi 16. Kita bagi 16 dua semuanya ya. Semuanya kita bagi 16. Dibagi 16, dibagi 16, dibagi 16. Sehingga jadinya ini berapa nih? X kuadrat per 4 ya. X kuadrat per 4. Coba salah satu ya. Eh, aduh. Gimana tadi? Nah ini. Oke. Eh, ada. Jadinya kita lihat di sini. Kita coba bikin elips ya. Bikin elips. Bikin elips. Ini kan jadinya adalah X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, ini bentuk elips ya. Bentuk ini, bentuk elipsnya yang ini. Nah, kemudian kita coba bentuk ini kan, ke bentuk ini kan ya, ke bentuk elips gimana ya. Jadinya adalah X kuadrat per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Cara gambarnya gimana? Oke, berarti sumbu apa namanya? Kalau kita tuh minor mayor ya kalau di elips itu. Kalau kita lihat minor mayornya ya. Kalau Y itu sampai 4 tuh. 4 atau 4 4 dan min 4 ya. Sumbu mayornya ya di Y. Mayor itu kan yang panjang ya. Sumbu mayornya min 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4. Min 1, 2, 3. 1, 2. Oh, berarti oh, min 1 ya. Min 1, min 2, 3. Oke. Berarti sumbu mayornya di Y ya. Di Y di sini. Nah, ini Y, X. Berarti bentuknya seperti ini. Bentuknya 4 nih. Kalau X-nya ketemunya 2 dan min 2 di sini. Kalau Y ketemunya 4 dan min 4. Bentuknya begini. Seret, gitu. Nah, ini elips. Elips. Nah, ah, gitu. Ini namanya elips. Elips ya. Vitamin rambut. Elips. Elips dengan sumbu mayornya ya. Sumbu mayornya di Y dan sumbu minornya di X. Boleh diteruskan boleh ya. Kalau mau silakan
Diteruskan yang X-nya sama dengan nol jadinya apa, Y-nya sama dengan nol jadinya apa. Nanti terakhir akan berbentuk setengah elips ya. Jadi karena Z-nya kan range-nya ya, Z-nya kan lebih besar sama dengan nol. Berarti kalau begitu bentuknya nanti begini. Kurang lebih begini ya. Bentuknya kurang lebih begini. Kalau kita gambarkan bentuknya ke kurang lebih ini bentuknya begini. Setengah S ya, setengah elips. Bentuknya setengah elips. Kurang lebih begitu. Ini boleh diteruskan ya, silakan nggak apa-apa. Ini saya cuma coba kasih pemantik aja yang Z sama dengan nol. Jadi kalau diteruskan nanti bentuknya setengah elips. Ya, saya kembalikan ke MC, boleh? Agar. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus atas penyampaian materinya. Kita masuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Oke, dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya dari materi yang disampaikan pada malam hari ini? Kalau Cynthia semester berapa? Satu? Iya, Kak. Oh iya, belum dapat nih. Hidup ini belum Iya, dapat. bukan Pak Cecep, Bu Rofiroh. Oh, baru ya beliau. Baru dengar. Iya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya? Semester satu katanya limit ya. Limit. Iya, Kak, baru sampai limit trigonometri. Limit. Kalau mencari nilai limit gampang. Ya SMA juga pernah. Paling membuktikan limitnya aja yang rada-rada gitu. Iya, Ya boleh semester 3 tuh. Jelas dari sentral lah kakak-kakak ya. ada yang ingin bertanya? Oh tuh. Dari Sari. Ris- Ya, Rizky ya. Saya masih agak bingung cara gambar grafik itu sama sederhana. Mau minta sarannya Kak kalau mau ngulang belajar materi SMA lagi gimana Kak? Nggak tahu ya kalau SMA kalian dulu belajar atau enggak. Kalau saya dulu belajar, namanya irisan kerucut. Irisan kerucut. Dulu saya belajar, cuman kalau nggak tahu kalau sekarang ya. Materi irisan kerucut. Kalau bahasa Inggrisnya tuh konik ya. Konik. Asal katanya kon. Kon kan kerucut ya, kon. Di grafik irisan kerucut namanya konik. Nggak tahu SMA belajar atau enggak, kayaknya enggak gitu belajar. Kurikulumnya udah ganti-ganti. Di kalkulus juga ada ya, kalau di sini, dengan kalian langsung ke bab 12 sebenarnya harusnya coba gambar-gambar dulu di bab berapa ya? 11 nih. Kalau langsung bab 12 tuh kayaknya ada yang lewat gitu.
Oh, bab 10 nih. 10. Ah, ini nih. Conic and Polar Coordinate, chapter 10. Tuh di YouTube, Pictures ada. Tuh ada sumber yang lain. Nih ya di ini 10 ya, di bab 10 ada di buku ini. Ya, bab 11. Nah, ini nih. Kayak izin benar paham gimana Kak? Ini semester berapa? Si Nena Melati. Semester 3 apa semester dua apa satu? Semester satu, oke. Limit kan? Limit kan? Cara matematika sudah mudah paham gimana Kak ya? Sering latihan. Sering latihan pastinya. Yang pertama sering latihan, yang kedua belajarlah sebelum sebelum semester itu dimulai. Ini cara saya ya, cara saya. Jadi kalau saya itu belajar sebelum semester dimulai. Jadi bukunya udah ada, tinggal dibaca saja. Walaupun memang untuk beberapa orang tidak tidak ini ya, Berapa uangnya? tidak cocok mungkin ya. Ini di bab 10 ya di sama Rizky ya, di bab 10 ada nih, conic and polar coordinate. Ini ada hiperbola, ada parabola, ada elips ya. Cara main materi kalkulus itu eh, banyak-banyak latihan. Karena ini masih awal banget, tidak banyak-banyak pembuktian ya. Paling banyak pembuktian limit saja. Sisanya itu rata-rata kalkulus ya ini. Kalkulus itu rata-rata menghitung atau menentukan sesuatu, menentukan integral, menentukan diferensial. Untuk sisanya kalau untuk pembuktian paling pembuktian limit saja kalau kalkulus ya. Tidak seperti yang lainnya ya yang udah dirasakan oleh Akbar ini semester 4, semester 5 sekarang ya. Belum belum ke arah sana. Jadi masih menghitung-menghitung kalkulus. Ya sama-sama. Ya, silakan. Eh, nanti nanti ketemu lagi kan? Ketemu lagi ini nanti di pertemuan selanjutnya. Saya bisanya malam, ya. Malam malam Selasa ya, malam malam Rabu. Ini mau ada kelas lagi nggak, Akbar? Ya gue sapa Kak. Nggak ini kelas lagi nggak ini? Ada kelas lagi di pertemuan selanjutnya gitu. Hari apa? Kalau dari Anik kan Anik yang bilang kan hari apa ya hari Selasa sama Selasa Minggu malam. ya. Iya, Selasa malam. Ya Kak. Jadi mungkin Mungkin Selasa malam ya. saya juga sih materinya apa itu Kak. Biar teman-teman biar sama-sama belajar, biar sama-sama belajar dari awal gitu Kak. Oh, dari awal. Tapi ini Maksudnya dari konsep dasar Kak. Konsep dasarnya gimana gitu biar supaya bisa masuk ke ini biar nanti biar masuk ke otak gitu. oh Konsep iya iya dasarnya iya. gitu.
konsep dasar. Oke, nanti apa nih? Selasa malam ya. Selasa malam itu nanti konsep dasar limit ya. Saya nggak tahu nih sampai sampai beberapa kalian kalau yang satu limitnya. Limit trigonometri ya, limit trigonometri. Limit trigonometri. Kak, sampai teorema utama limit. Teorema utama limit itu yang Iya, baru sampai situ. iya, limit K sama dengan K, limit X sama dengan C, Iya, main limit limit X. teorem ya, di halaman 68. Ya, berarti udah ya, udah bisa ya, membuktikan limit bisa kan insya Allah ya. Udah ya, main teorem, main limit teorem ya, teorema limit eh, Iya. main utama ya, di halaman 68 kali. Ya, boleh, silakan, Cynthia. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Agus untuk malam ini atas penyampaian materinya. Sebelum kita tutup kelas pada malam hari ini, alangkah kita baiknya berdoa sudah belajar sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi pada waktu yang kita tentukan nanti. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk belajar. Dan sebelum kita tutup, kita ada sesi dokumentasi buat teman-teman. Mohon on cam dulu ya. Iya, boleh teman-teman. Aku ambil alih untuk dokumentasi ya. Yang belum on cam aku Iya. tunggu. Kalau saya bukunya yang ini ya, yang tebel. Yang lain, ayo, ayo. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar. Boleh ganti gaya? Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nada. Baiklah teman-teman, mungkin waktunya sudah habis. Kita cukupkan pada malam ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.